Al-Fatihah ila hadratil Habib Sayyidina Muhammadin bin Abdillahi Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa mawala wa ila Sayyidina Ma'afillah Abil Barukah Sayyidi Ahmad Darbin Sayyidil Arif Billah Al-Alim Mu'allama Fihimah Barakatul Amal Najmidin Al-Giti Rahimahumullah wal-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu Sayyidi Syekh Najmuddin Al-Baiti rahimahullah tanafa'na bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. ثم أتي بالمعراج الذي تعرج عليه أرواح بني آدم فلم تر الخلائق أحسن منه له مرقات من فضة ومرقات من ذهب وهو من جنة الفردوس منضد باللؤلؤ عن يمينه ملائكة وعن يساره ملائكة فصعده وجبريل تنتهيا ila bali min abwabis samai dunya yuqalu lahu babul hafazati wa alaihi malakun yuqalu lahu Ismailu wa huwa sahibus samai dunya taskunul hawa lam yas'id wa lam yas'al ila samai qattu wa lam ya'bid ila ardi qattu illa yawma matan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa baina yadayhi sab'una alfi malakin ma'akul malakin jundun malaika sab'una alfi malakin fastaftaha Jibril babas samai ila man hadha qala Jibril ila wa man ma'ak qala Muhammad ila wa qad ursila ilayhi wa fi riwayatin bu'isa ilayhi qala na'am ila marhaban bihi wa ahlan hayyahu Allahu min akhi wa min khalifatin fanima akh wa ni'mal khalifah wa ni'mal majija fa fakutnya Allahumma masyaallah muslimin al muslimat rahimahullah. Segala puji teriring syukur untuk kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah takdirkan kita pada malam hari ini dapat berkumpul di Pondok Pesantren An-Nizam untuk bersama-sama ikut aktif dalam tawafufan menjelang datangnya Syahrul Mu'azzam, Syahrul Ramadan Al-Mubarak, sekaligus memperingati Isra Mi'raj junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepertinya masih hangat dalam ingatan kita bahwa di kesempatan tahun lalu bahasan kita alhamdulillah selesai dalam bahasan Isra, yakni diberangkatkan Rasul dari Masjidil Haram sampai dengan Masjidil Aqsa. Kita hangatkan kembali kata kita
Begitu berangkat di atas pura, kanan kiri, kiri kain, sampai pada satu tempat yang banyak sekali kedapatan pohon kurma. Jibril berharap kepada Rasul agar berkenan turun itu sholat 2 rakaat. Ternyata tempat itu adalah Thaibah, tempat di mana Rasul kemudian hijrah dari Makkah al-Mukarramah yang sekarang kita kenal dengan sebutan Madinah al-Munawwarah. Kemudian berangkat lagi, disuruh turun lagi, sholat 2 rakaat di Madian dekat pohon Musa. Kemudian berangkat lagi, disuruh turun lagi, sholat 2 rakaat di Turisina, di tempat Haitsu Kallamullahu Musa taklima. Kemudian naik, berangkat lagi, turun lagi dari tempat, sholat lagi 2 rakaat, dan tempat tersebut namanya Bethlehem, tempat kelahiran Kanjeng Nabi Isa alaihi. Kemudian berangkat lagi sampai di Masjid Aqsa, sholat 2 rakaat, Rasul beserta Jibril. Kemudian datang jamaah yang demikian banyak. Mereka membuat shaf yang sangat indah, lurus, dan satu sama lain saling berhimpitan. Karena dalam sholat disunatkan agar tangan kita ini bersentuhan dengan tangan di sebelah kiri kita. Demikian dengan tangan di sebelah tangan kita. Bersentuhannya dengan ini, bukan dengan kaki. Majika orang kena ditarik seperti bukan ini, karena di kulli furjatin bisolat syaiton, di tiap celah dan renggang antara 2 orang yang sholat, di sana kedapatan syaiton hampir di antara 2 orang yang sholat. Seperti dicontohkan, yasufuna bisolati kasufufihim fil. Ya, Rasul beserta para sahabat menciptakan barisan dalam sholat itu seperti menciptakan barisan kala menghadapi peperangan. Terus ininya nempel. Kali ini bukan lagi Rasul beserta para sahabat, tapi yang bikin shock itu adalah arwahnya para nabi dan para rasul berikut para malaikat. Banyak sekali. Mereka berdiri sepertinya menantikan seseorang untuk berpindah menjadi imam. Ditariknya tangan Rasul ke depan dan Rasul menjadi imam. Imamin para rasul dan para nabi sekaligus para malaikat. Sejak itulah beliau menyandang predikat Imamul Anbiya wal Mursalin. Selepas itu baru kemudian summa utiya bil buraqah. Nah tadi summa utiya bil mi'raj. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangkan dengan mi'raj. Mi'raj itu menurut bahasa kita kurang lebih tangga. Kalau menurut bahasa Indonesia, bahasa Sundanya STG atau WPI, itu semua tempat naik. Dan mi'raj itulah yang digunakan naik oleh anak-anak Nabi Adam alaihi salam ketika ia meninggal. Wahdi seseorang nanti rohnya naik lalu mi'raj. Siapa naik melalui ujung itu? Kan itu kalau orang yang meninggal jauh amat ya, mau naik ke sana, mau naik ke langit melalui mi'raj yang ada di Palestina. Jauh amat ya. Berapa lama itu perjalanannya?
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon diperhatikan dan digarisbawahi. Yang namanya roh tidak akan menyita waktu banyak untuk sampai di Palestina. Seketika sampai. Dan roh-roh itu tidak menyita uang. Dikatakan oleh seorang habib, beliau adalah guru besar, bahwa kalau saya berhadapan dengan Anda saat ini, mungkin antara saya dan Anda ribuan roh ada yang hadir. Kalau saya berhadapan dengan Pak Abdul, kira-kira kalau orang bisa ribuan orang di sini? Bisa ribuan orang enggak? Jangan ribuan orang, 10 lagi nggak mungkin. Karena kita jasad yang jasad yang kafir itu menyita uang. Kalau roh tidak menyita uang, begitu mati naik lewat. Itu untuk naiknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak pernah ada seorang manusia pun yang bisa melihat sesuatu yang lebih indah ketimbang itu tersebut. Wah, bagus banget. Kemudian alat naiknya bisa dibaca marqat, isi makan. Bisa dibaca mirqat, isi makan. Kalau mirqat berarti alat untuk naik. Marqat berarti tempat naik. Ada yang dari perak, ada yang dari emas, dan itu diambil dari surga Firdaus. Sisina ditaretes, kulukmu di kanannya ada malaikat, di kirinya ada malaikat. Fasoidahu wa Jibrilu, maka kemudian naiklah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta malaikat Jibril sampai dengan tiba di satu pintu daripada pintu langit dunia. Yang pintu tersebut dinamakan pintu Hafazoh. Di pintu Hafazoh itu ada seorang penunggu daripada malaikat, namanya Malah Ismail. Siapa? Ismail namanya. Ismail. Ia tinggal bukan di langit, ia tinggal di awang-awang, dan tidak pernah sekalipun ia naik ke langit, tidak pernah sekalipun ia turun ke bumi. Di awang-awang wesamilana, belum pernah, terkecuali pada hari wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Malak Ismail turun ke bumi demi mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sejak diciptakan sampai dengan datangnya hari kiamat cuma sekali turun ke bumi. Naik ke langit tidak pernah. Yang Malak Ismail itu di hadapannya ada 70.000 malak. Yang satu daripada yang 70.000 itu mempunyai anak buah 70.000. Dengan ngalikannya 70.000 kali 70, kita bisa mulai tinggal. Fastaftaha Jibrilu babas sama sini nanya ditolak. Ayat labul patsi. Kemudian Jibril meminta dibukakan pintu langit. Dari balik pintu ada yang bertanya, mana siapa ini? Ternyata langit ada pintunya.
Kalau dikatakan bulan di langit yang keempat, sekarang satelit sampai di bulan, kita jadi bertanya itu lewat pintu atau tidak ya? Ada likul syai' bab. Bagi segala sesuatu itu ada pintunya. Sehingga alam yang besok akan kita jelang, alam barzakh, alam akhirat, ada pintunya. Apa pintunya? Kema al-maut babun. Mati itu adalah pintu yang memisahkan kita penduduk dunia dengan alam yang akan kita jelang. Ini alam akhirat. Mau ujung-ujung jelma hidup nyapa ke akhirat. Gak ada ceritanya. Gak ada ceritanya. Kecuali Nabi Idris alaihi salam. Kok bisa Nabi Idris? Siapa dulu temannya? Yang apa baturan yang tukang beca? Oh, lu temannya melakol maut. Malah Israel temannya. Siapa ini? Dijawab Jibril. Ditanya lagi, maaf, siapa yang datang bersamamu? Kata Jibril, Muhammad. Ditanya lagi, Bangkot ursila ilahi, apa dia sudah diutus? Dijawab oleh Jibril, na'am. Begitu dijawab na'am, dari balik pintu sekaligus pintu dibukakan, ada ucapan marhaban bihi wa ahlan hayyahullahu min akhin wa min khalifatin fani'mal akhu wa ni'mal khalifat wa ni'mal majija. Maka dibukakanlah pintu untuk Jibril dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau makhluk, maka ketika keduanya sudah sampai, siapa keduanya itu? Jibril dan Rasul. Faidha fiha Adam alaihi salam. Ternyata di langit pertama itu kedapatan Nabi Adam alaihi salam, bapaknya sekalian manusia. Nabi Adam yang dijumpai oleh Rasulullah di langit pertama, persis rupanya itu seperti kala ia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak berubah. Meskipun tadi iklim bumi, sekarang di langit gak berubah. Diperlihatkan kepada Nabi Adam alaihi salam roh-rohnya pada Nabi dan roh-rohnya anak cucunya yang beriman. Ketika nampak rohnya para Nabi, roh cucu-cucunya yang beriman, Nabi Adam berkata, rohun thayyibah, roh yang baik, diri yang baik. Semoga mereka ada di ini, yaitu dewan amal soleh yang dilakukan oleh mukminin dan para malaikat, itu diilihin adanya di surga. Kemudian diperlihatkan lagi kepada Nabi Adam alaihi salam roh-rohnya orang kafir, roh-rohnya orang pelaku perbuatan dosa. Nabi Adam berkata, ruhun khabithah, ruh yang tidak baik, wa nafsun khabithah, dan diri yang tidak baik. Semoga dijadikan di sijin-sijin itu tempat menuliskan amal daripada orang yang melakukan dosa. Ada dikatakan di bawah neraka jahanam, ada yang mengatakan itu adanya di bawah langit yang ketujuh, di bawah bumi yang ketujuh. Karena bumi pun 7 lapis. Kemudian Nabi Adam alaihi salam
melihat dari arah kanannya siluet hitam, dan melihat pintu darinya menghambur aroma yang sangat wangi. Kemudian dari kirinya ia melihat siluet hitam dan melihat pintu yang dari pintu itu terhambur aroma yang sangat busuk. Sebelah sini seperti segumpal asap, dari sana keluar aroma yang sangat wangi. Dari sini seperti segumpal asap, keluar aroma yang sangat bau busuk. Kalau Nabi Adam melihat ke kanan, nggak selesai, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, nggak selesai, mau diselesaikan, insya Allah pagi selesai. Kalau Nabi Adam melihat ke arah kanan, baginda tersenyum dan nampak sangat bergembira. Namun ketika baginda Nabi Adam melihat ke arah kiri, baginda bersedih dan menangis. Kemudian junjungan kita Sallallahu Alaihi Wasallam memberi salam kepada Nabi Adam alaihi salam, dan Nabi Adam menjawab salamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, marhaban bil ibni shalih wan nabi shalih. Selamat datang anak yang soleh dan nabi yang soleh. Kenapa soleh yang dipredikatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Anak soleh, nabi soleh. Karena begini, kata soleh itu artinya yang mengumpulkan semua kebaikan. Sekaligus orang yang soleh itu adalah orang yang melaksanakan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus menjaga dan memelihara hak-hak daripada hamba Allah. Itu adalah orang yang soleh. Bukan pangkat yang kecil, bukan derajat yang biasa, tetapi pangkat dan derajat yang sangat luar biasa. Sehingga semua yang namanya bapak memimpikan dan mengidamkan seorang putra yang soleh. Tapi kenyataannya cuma gampang diucapkan, bukan untuk menyatakan. Karena pada faktanya boro-boro anak orang kebanyakan, anak kiai garjul, terlalu lucu, esok. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Jibril, "Man hadza ya Jibril?" Jibril menjawab, "Ini adalah bapakmu Adam." Dan siluet-siluet hitam itu merupakan permisalan daripada anak cucunya. Yang ada di sebelah kanan itu adalah ahlul jannah, ahli surga. Dan yang ada di sebelah kiri itu adalah ahli neraka. Kalau Nabi Adam melihat ke arah kanan, dia tertawa dan bergembira. Dan kalau dia melihat ke arah kiri, dia menangis dan bersedih. Dan pintu yang ada di kanan, di kanan Nabi Adam itu adalah pintu surga. Sementara pintu yang ada di sebelah kiri itu adalah pintu neraka jahanam. Sumamado bunai hatan.
Unai hatat itu apa namanya, satu kata musogol. Musogol itu artinya ditaskir. Seperti jenteng dari aku karena pernah ngadinginnya. Jenteng dengan arti oke. Seperti rojulun, laki itu kalau ditaskir menjadi rujailun, diikutkan kepada wajan mu'ailun, maka maknanya laki-laki kecil, laki-laki kecil, berarti ada kesan menghinakan, memang sebenarnya itu. Kemudian lewat sedikit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat para pemakan riba. Bila khutbah Jumat, man akala min riba walau dirhaman faka'annama zana bi ummihi fil. Barang siapa yang memakan riba meskipun 1 dirham, maka seakan-akan ia melakukan perbuatan zina dengan ibunya, padahal keduanya sudah Islam. Kalau melakukan zina dalam keadaan kafir, habis dosanya dengan dia masuk Islam. Kalau sudah Islam, jadi bisa kita bayangkan. Nampak oleh Rasul pada pemakan riba, itu tidak jahil. Dan para pemakan harta anak yatim, bukan perkara ente. Karena apa yang kita makan, bahkan tidak kita makan, kalau itu daripada perkara yang haram, itu sanksinya terlalu besar. Saya kasih contoh, maaf ini kita nyimpang dikit ya. Adalah seorang yang wali besar meninggal. Setelah ia meninggal, beberapa hari setelah ia meninggal, dimimpikan oleh salah seorang tempat ia tinggal begitu indah dan mewah, semuanya serba wah. Cuma yang membuat si pemimpi terheran-heran, kok di antara giginya itu terselip besi yang menyala-nyala sebesar pohon pinang. Ayo besi burung sampai dia tangkap jambe dia tangkap. Si pemimpi nanya, Mama, kok bisa seperti ini? Tempatnya luar biasa indah dan mewah, tapi kenapa di antara gigi Mama itu terselip besi yang menyala-nyala sebesar pohon pinang? Dijawab sama si guru besar itu, balik besar, kiai besar. Begini ceritanya. Pada suatu hari Mama ini diundang ceramah ke satu tempat, dan rumah yang didatangi itu, rumahnya itu pakai dinding bambu, dan kos di gunung gitu. Jadi nanti bidik nanti disuguhin makanannya enak. Selesai makan, saya Sohibul Bait tidak punya tusuk gigi. Begitu minyak tusuk gigi nggak ada, diam-diam si mubalik itu matahin dinding, dipotongkan, terus dipakai tusuk gigi.
Dimakan atau tidak? Dimakan atau tidak? Tidak dimakan, hanya dijadikan wasilah untuk menghilangkan kotoran yang lebih antara gigit. Tetapi sanksinya sampai di tangkal jambe wis sebelum hilang gigit. Bagaimana kalau dimakan? Bagaimana kalau yang dimakan justru harta dari anaknya? Punya orang di Sulawesinya luar biasa. Rasul melihat lagi para pelaku perbuatan zina. Naudzubillah dengan naudzubillah. Semuanya ada di dalam keadaan yang sangat-sangat mengerikan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian Rasul naik lagi ke langit yang kedua. Fastaqta'a Jibril, sebagaimana tadi Jibril memohon dibukakan pintu langit yang kedua. Dari balik pintu ada yang bertanya, "Man, siapa ini?" Dijawab Jibril. "Wa man, siapa yang besertamu wahai Jibril?" Dijawab oleh Jibril, "Muhammad." Ditanya lagi, "Awal qad ursila ilaihi?" Apa dia sudah diutus? Dijawab oleh Jibril, "Na'am, benar, dia sudah diutus." Baru pintu dibukakan. Seiring dengan ucapan marhaban bihi wa ahlan, hayyahu Allahu min akhi wa min khalifatin fa ni'ma akhu wa ni'mal khalifatu wa ni'mal maji'u ja. Dibuka pintu yang kedua. Begitu sampai, ternyata di langit kedua itu Rasul bertemu dengan Nabi Isa alaihi salam, Nabi Isa bin Maryam dan Nabi Yahya bin Zakaria. Itu keduanya itu mirip. Rupanya itu mirip. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi salam kepada keduanya, kepada Nabi Isa dan Nabi Yahya, dan mereka berdua menjawab salamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan keduanya berkata, "Marhaban bil akhi shalih wal nabi shalih wa da'awalahu bi khairin." Dan keduanya mendoakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kebaikan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke langit yang ketiga. Jibril minta dibukakan pintu. Seperti tadi ditanya oleh Osama yang di balik pintu, "Man hadza?" Siapa ini? Jibril menjawab. "Dan siapa pesertamu?" Jibril menjawab, "Muhammad." Dari dalam pertanyaan itu, "Apa pada istilah ini? Apa istilah diutus?" Qala na'am, benar. Dan diucapkan dari balik pintu, "Marhaban bihi wa ahlan, hayyahullahu min akhi wa min khalifatin fa ni'ma akhu wa ni'ma khalifatu wa ni'ma maji'u ja." Maka dibukakan pintu langit yang ketiga untuk Rasul dan Malak Jibril alaihi wassalam. Dibuka pintu langit yang ketiga. Ternyata di langit yang ketiga itu ada Kanjeng Nabi Yusuf alaihi salam. Besertanya ada sekumpulan kaum. Kemudian Rasul memberi salam kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Kemudian Nabi Yusuf berucap, "Marhaban bil akhi shalih wal nabi shalih." Dan Nabi Yusuf berdoa untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kebaikan. Ternyata Nabi Yusuf itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dibagi dikaruniai separuh daripada ketampanan. Nah, kalau kita semua ini tampan enggak? Tampan enggak? Tampan. Kita ini cakep enggak?
cakep. Yang ada di sini aja berapa? Tapi ingat, kalau ketampangan cakep ada 10, yang 5 buat Nabi Yusuf, yang 5 lagi buat kita bareng. Sedih banget tampaknya Nabi Yusuf alaihissalam ketika terjadi kelaparan yang melanda di Mesir, sementara perbekalan sudah menipis. Ide Nabi Yusuf alaihissalam itu caranya begini, dimasukkan orang, sekali masuk 500 orang masuk ke aula. Udah masih di dalam aula, Nabi Yusuf dibuka. Nabi Yusuf bukannya ngabrak ya kita, ditutup pakai cadar. Kalau mukanya ngabrak kayak kita, celaka bahaya. Itu perempuan yang pergi kerja ke pabrik bisa kata yang nempowai dibuka, dikasih lihat mukanya, saking cakepnya. Itu orang sampai lupa makan, lupa minum, seminggu hayang dahar hayang minum. Dan kata tempokan kasih belakang ini Yusuf alaihi. Atau apa sambil itu di dahar, sambil itu di minum, water. Dalam Al-Quran disebutkan, ketika melihat Nabi Yusuf lewat, orang dipotongnya, dirilis lagi, udah nggak berasa lagi sakit. Jadi dikegit 3 kali, kemudian tiap jadi lapar. Kemudian Rasulullah SAW naik ke langit yang keempat. Seperti tadi, Jibril memohon agar dibukakan pintu dan pintu dibukakan bersama lantun ucapan marhaban bihi wa ahlan ayyahullahu min akhina min khalifati fani'mal akhu wa ni'mal khalifatu wa ni'mal maji'uja. Dibukakan pintu langit yang keempat. Falamma khalasa, ketika sudah sampai, Rasul kaget bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam yang telah Allah angkat ke tempat yang tinggi. Kemudian Rasul memberi salam kepada Nabi Idris alaihissalam, dan Nabi Idris menjawab salamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Idris berkata, marhaban bil akhi sholeh, dan Nabi soleh. Kemudian Nabi Idris mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kebaikan. Kemudian Rasul naik ke langit yang kelima. Saya hujan. Lebih ya. Dari menangau ada ngomong mana itu saya capek. Jangan lagi. Mana aneh. Kemudian Jibril memohon agar dibukakan pintu, dan pintu dibukakan. Seiring lantunan ucapan marhaban bihi wa ahlan ayyahullahu min akhina min khalifatin fani'mal akhu wa ni'mal khalifatu wa maji'uja. Dibukakan pintu untuk keduanya. Ketika Rasul dan Jibril sudah sampai di langit yang kelima, kaget Rasul bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Dan Nabi Harun itu jenggotnya panjang, hampir sampai itu serang. Kemudian jenggotnya itu 2 warna, yang atas putih, yang bawah hitam. Yang putihnya itu gara-gara dijambak oleh Nabi Musa alaihi. Ceritanya ketika Nabi Musa alaihi salam selesai dari mikot itu di Sina, pulang ke kaumnya, kedapatan kaumnya menyembah patung anak sapi. Dihampirinya Nabi Harun alaihi salam, langsung dijambak.
dia urutnya karena itu dibodas. Karena apa hidup kan? Di sekeliling Nabi Harun alaihi salam banyak kedapatan Bani Israel, dan Nabi Harun alaihi salam sedang menceritakan kepada Bani Israel mengenai umat-umat yang terdahulu. Seterusnya Rasulullah memberi salam kepada Nabi Harun, dan Nabi Harun menjawab salamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kebaikan. Selanjutnya Rasul bertanya kepada wahai Jibril, siapa ini? Dijawab oleh Jibril alaihi salam, ini adalah seorang lelaki yang sangat disukai oleh kaumnya, Harun bin Imran, saudaranya Nabi Musa alaihi. Summa sa'ida ila sama'i sadisati. Kemudian Rasul dan Jibril naik ke langit yang keenam. Terus para dekat berarti. Pastama Jibril ila man hadha qala Jibril ila wa mamaka qala Muhammad ila awakul isla ilahi qala na'am ila marhaban bi wa hayyallahu min akhina min khalifatin fanimal akhwani mal khalifatu wa nimal naji ujah. Kemudian Jibril meminta agar dibukakan pintu, dan pintu dibukakan untuk keduanya seiring dengan ucapan yang teramat sangat baik. Nah, di langit yang keenam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati nabi dan melewati nabi-nabi. Beserta mereka itu ada kelompok ar-rahtu, itu biasanya kelompok yang kurang dari 10 orang atau lebih, pokoknya tidak banyak. Sementara ada lagi nabi wan nabi dan nabi-nabi mahumul kaum, beserta mereka kaum itu banyak. Ada nabi di sekelilingnya, ada jamaah kurang dari 10. Nabi jamaahnya kurang dari 10 orang. Ada lagi nabi yang di sekelilingnya itu kaum yang banyak. Dan ketemu lewat lagi, bertemu dengan Nabi dan bertemu dengan para Nabi. Namun mereka tidak disertai dengan seorang pun. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan siluet hitam yang besar yang menutup cakrawala. Kemudian Rasul bertanya, "Man hadza jambu?" Siapa sekumpulan ini? Dijawab, "Ila Musa wa qaumuhu." Itu adalah Nabi Musa dan kaumnya. Walakin al-fa'rasa fa idza huwa bisawadin azimin qad sa'dal ufuq min tarjani ka min tarjani fakila lahu haulai ummati. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul diperintahkan untuk mendongakkan kepalanya. Begitu tengadah begini kelihatan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siluet hitam yang menutup cakrawala dari sebelah sini, tertutup dengan itu. Dan ucapan kepada Rasul, semua itu adalah umatmu. Selain daripada mereka yang nampak, itu ada lagi 70.000 daripada umatmu yang masuk surga tanpa hisab. Sulusul yadkhuluna al-jannata bighairi hisab.
Allahumma ja'alna minhum. Ini dikatakan itu yang masuk surga tanpa hisab 70. Mereka tidak dapat buku catatan nama. Untuk apa catatan nama? Karena nanti akan dibacakan ketika berlangsungnya mereka masuk surga tanpa hisab. Tidak dapat buku catatan nama. Ketika keduanya sudah sampai, Rasul dan Jibril kemudian bertemu dengan Nabi Musa bin Imran. Nabi Musa itu ternyata kulitnya kemerah-merahan dan posturnya tinggi seperti kebanyakan daripada penduduk Yaman. Rambutnya lebat, bulunya juga lebat banget. Dikatakan seandainya Nabi Musa alaihissalam pakai dua lapis baju, pasti bulunya tembus. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi salam kepada Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Musa menjawab salamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata marhaban bil akhi saleh wan nabi saleh. Kemudian Nabi Musa mendoakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kebaikan. Selanjutnya ini lucu ya, tapi jangan sekali-kali ada pikir di dalam hati kita, kok Nabi sepertinya orang sirik ya, jangan ada. Dan Nabi Musa yaz'amun nasu anni akramu bani Adam 'ala Allah min hadza bal huwa akramu 'ala Allah minni. Kata Nabi Musa, Bani Israel, manusia mengira bahwa aku lebih mulia, bahwa aku sesungguhnya aku itu semulia-mulianya anak Nabi Adam alaihi salam menurut Allah, dibandingkan ini yang dimaksudkan adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bal huwa akramu 'ala Allah minni, melainkan dia lebih mulia menurut Allah ketimbang aku. Belum ada belum ada seperti ucapan yang kayaknya miring ya. Maka ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melewati Nabi Musa alaihi salam, Nabi Musa nangis. Kemudian ada yang bertanya, ma yubkika, apa yang membuatmu menangis wahai Musa? Jawabnya, abki bi anna ulama bu'itha min ba'di yadkhulul jannata min ummatihi aktsaru mimman yadkhulul jannata min ummati yasamu banu Israila anni akramu bani Adam 'ala Allah wa hadha rajulun min bani Adam khalafani fid dunya wa ana fil ukhra falau annahu fi nafsi lam ubali walakin ma'ahu ummatuhu, yang artinya telah lebih aku menangis ini karena seorang anak kecil. Ulam itu biasa bapak daripada anak kecil. Anak kecil diutus oleh Allah Ta'ala, dan yang maksud surga daripada umatnya jauh lebih banyak ketimbang yang masuk surga daripada umatku. Banu Israel mengira bahwa sesungguhnya aku itu lebih semulia-mulianya anak Adam menurut Allah, dan ini seorang lelaki daripada anak Nabi Adam menggantikan aku di dunia sementara aku di akhirat. Kalau annahu bi nafsihi lam ubali, maka seandainya ia hanya dirinya sendiri, aku tidak peduli. Dan walakin ma'ahu ummatuhu, tetapi ia beserta umatnya.
masuk surga beserta umatnya. Tidak hanya Rasul yang diunggulkan, tetapi umatnya pun kuntum khairu ummatin ukhrijat. Termasuk tidak. Si connect saya kenal. Oh iya. Kemudian Rasulullah Jibril naik ke langit yang ketujuh. Seperti tadi Jibril memohon akan dibukakan pintu langit. Dari balik pintu ada pertanyaan, siapa ini? Dijawab Jibril. Dan siapa pesertamu? Dijawab Muhammad. Ditanya lagi, "Au sila ilahi?" Apa Yesus diutus? Dijawab sama Jibril, "Na'am." Baru ucapan yang sangat indah, terlantun marhaban bihi wa ahlan, hayyahullahu min akhir wa min khalifatin, fa ni'mal akhu wa ni'mal khalifatu wa ni'mal maji'u ja'a. Maka dibukakan pintu untuk Jibril dan Rasulullah SAW. Ketika mereka sudah sampai, keduanya kaget. Mereka bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam sedang duduk dekat surga di atas kursi yang terbuat dari emas. Kursi orang mah kayu janji saukeun 3 bulan beak puli musnadun zahrahu ila baitil ma'mur, menyandarkan punggungnya ke Baitul Ma'mur. Besertanya ada segolongan daripada kaumnya. Kemudian Rasul bersalam kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Nabi Ibrahim menjawab salamnya Rasulullah SAW seraya berucap marhaban bil ibni Saleh dan Nabi Saleh. Terus Nabi Ibrahim ngomong, itu sebaliknya punggungnya disandarkan ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu apa? Baitul Ma'mur itu sama seperti Baitullah. Hanya saja kalau Baitullah adanya di bumi, di tengah Masjidil Haram, maka Al-Mukarramah. Kalau Baitul Ma'mur bilangnya yang ketujuh, tempat domisilinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Baitul Ma'mur itu pas lurus dengan Ka'bah. Seandainya Baitul Ma'mur jatuh dari atas, pasti diban lempeng banget. Nah, kata Nabi Ibrahim, mur ummatak fatuksir min ghurasil jannah fa inna turbataha tayyibatun wa arduha wasi'ah. Faqala wa ma ghurasul jannah qala la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kata Nabi Ibrahim, perintahkan umatmu. Siapa umat Rasul itu? Kita. Perintahkan umatku, perbanyaklah daripada bercocok tanam di surga, karena surga itu tanahnya bagus, tanahnya luas. Rasul bertanya, apa itu cocok tanam surga? Dijawab oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil. La haula lidak ilmasiyah wa la quwwata li fi'li ta'at illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya untuk menolak perbuatan maksiat dan melakukan perbuatan taat terkecuali dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Di sampingnya ada kaum yang sedang duduk samping Nabi Ibrahim. Mukanya itu putih-putih seputih kertas. Dan ada lagi kaum yang sedang duduk, namun pada mereka itu ada warna-warna, jadi mereka tidak bersih seperti kertas. Kemudian yang mukanya tidak bersih seperti kertas itu berdiri dan nyebur ke sungai. Kemudian mereka mandi. Ketika mereka beranjak dari sungai, sudah ada yang hilang daripada warna mereka, namun masih ada yang tertinggal. Kemudian masuk lagi ke sungai, mereka mandi. Begitu beranjak keluar dari sungai, semakin banyak yang hilang daripada kotoran mereka. Kemudian mereka masuk lagi ke sungai untuk yang ketiga kalinya, dan mereka mandi. Kemudian beranjak dari tempat tersebut untuk yang ketiga kalinya. Beranjak yang ketiga kali dari sungai, kotoran-kotoran mereka itu sudah hilang sama sekali, sehingga keadaan mereka sama seperti kaum yang pertama yang mukanya bersih seperti kertas, dan mereka duduk bersama-sama mereka. Dan Rasulullah SAW bertanya, wahai Jibril, siapakah mereka yang mukanya putih-putih itu? Dan siapa pula mereka yang mukanya putih namun ada cacat-cacatnya? Dan air yang dipakai sungai ini mandi oleh mereka itu sungai apa? Dijawab oleh Jibril alaihi salam, mereka yang putih mukanya itu adalah kaum yang tidak mencampurkan imannya dengan perbuatan zalim. Itu mukanya putih seperti kertas. Adapun orang yang putih namun ada cacat dan celahnya, itu adalah kaum yang mencampurkan amal soleh dengan amal yang toleh. Toleh kebalikan daripada soleh. Seperti nikmat dengan kop, kebalikan daripada niat dengan ini. Kemudian mereka bertobat kepada Allah yang putih namun ada cacat celahnya, dan Allah memberi tobat kepada mereka. Adapun sungai-sungai yang mereka gunakan untuk mencuci cacat-cacat mereka, yang pertama itu adalah sungai rahmatullah. Rahmatullah, sungai yang dinamakan dengan nama rahmatullah. Yang kedua, sungai yang dinamakan dengan nikmatullah. Yang ketiga, sungai yang dinamakan saqahum rabbuhum syaraban tahura. Ada diucapkan, ini adalah tempatmu dan tempat umatmu. Nah, Rasul kaget karena dia melihat umatnya terbagi dua syatar. Kalau syatar itu begini, syatar itu separuh daripada bed. Misalnya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Itu akan pilih satu bed.
Ya Rabbi bil Mustafa balik makosidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Itu satu garis, satu syakar. Itu cuman ya Rabbi bil Mustafa balik makosidana, itu syakar awal. Syakar kedua waghfir lana ma madha ya wasi'al. Kalau jadi syakar itu separuh bukan setengah, separuh. Separuh daripada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengenakan pakaian serba putih seperti layaknya putihnya kertas, dan separuhnya lagi mengenakan pakaian yang ada kotorannya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke Baitul Ma'mur. Tadi kita sudah tahu Baitul Ma'mur itu seperti masuk ke Baitul Ma'mur, dan masuk pula beserta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang-orang yang mengenakan pakaian serba putih. Namun mereka yang mengenakan pakaian ada kotorannya tidak bisa ikut masuk. Namun meski demikian tidak berarti bahwa yang ada kotorannya itu celaka, tidak. Maka salat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang yang besertanya daripada orang-orang yang beriman di Baitul Ma'mur. Ternyata Baitul Ma'mur itu dimasuki oleh 70.000 malak, yang mereka kalau sudah masuk tidak akan pernah kembali lagi sampai dengan hari kiamat. Oh ya, di sini ada ya. Baitul Ma'mur bidail Ka'bah, malahan Ka'bah. Lau kharra minhu hajarun la kharra 'alaiha. Ini selain kesabaran ya. Ini kesabaran tujuhnya. Kita ini kurang terek. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu adalah finish dari yang naik dari bawah, juga finish daripada yang jatuh dari atas. Ini misalnya Sidratul Muntaha. Kalau yang jatuh dari atas, sedot sampai sini. Gak bisa terus ke bawah sampai Sidratul Muntaha. Yang naik dari bawah sampai Sidratul Muntaha. Dan Sidratul Muntaha itu subhanallah, gedong, lain. Ternyata Sidratul Muntaha itu adalah sebatang pohon. Dari dasarnya, dari bawahnya mengalir air yang tidak pernah berubah rasanya, tidak pernah berubah warnanya, dan mengalir air daripada susu yang tidak pernah basi, dan mengalir air daripada arak yang sangat nikmat bagi yang meminumnya, dan mengalir air daripada madu yang dibesirkan. Tanya bisa yang minum arak kayak tangguan pahit lah. Bukan surga,
Engke mah lain dina botol deui, walungan arak. Tadi belum pernah ada ungkapan dalam kitab bahwa arak di dunia itu lazat. Anu pasti mah dibacakeun kebetul arak nu urang mah nyaho bangok. Mabok itu mah lazzatul lisyaribi, sangat lezat bagi para peminumnya. Dan Sidratul Muntaha itu ternyata daunnya seperti kuping gajah, dalam bentuknya seperti kuping gajah, tetapi tidak sebesar kuping gajah. Daun Sidratul Muntaha jauh lebih lebar, sehingga dikatakan bahwa selembar daun Sidratul Muntaha bisa menutup umat. Di setiap daunnya itu kedapatan malaikat. Kemudian Sidratul Muntaha itu diliput oleh warna-warni yang tidak diketahui apa itu. Terus warna-warni meliput Sidratul Muntaha. Begitu warna-warni itu meliput Sidratul Muntaha, daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, Sidratul Muntaha itu menjadi berubah. Menurut satu riwayat berpindah menjadi yakut dan jabarjud, dan tidak pernah akan ada seorang pun yang bisa mengungkapkan tentang keindahan Sidratul Muntaha. Di daun-daunnya itu ayah simetan, kerang simet, ayah simetan, tapi aneh disebutkan simet nanti lain kos simet gunung. Simet gunung mah kadang-kadang nanti simet ciluar, simet kalapa, simet juncung. Dia mah simet nanti tina emas. Kemudian di pangkalnya pohon Sidratul Muntaha itu ada 4 sungai, ada 4 bengawan, 2 bengawan batin, 2 bengawan zahir. Bengawan yang batin itu adalah bengawan yang kedapatan di surga, yaitu bengawan Al-Kautsar dan Salsabil. Sementara yang zahir itu adalah bengawan dan parok. Nah, di kesempatan Rasul di Sidratul Muntaha, Rasul bisa melihat Jibril dengan bentuk aslinya, dari mulai pertama Isra terus sampai Mi'raj, bukan dengan bentuk aslinya berupa orang. Nah, di sini di Sidratul Muntaha Rasul melihat Jibril dengan bentuk aslinya. Ternyata Jibril itu kalau bentuk aslinya mempunyai 600 sayap. 600 sayap, setiap sayapnya itu bisa menutup ufuk, dan dari sayapnya itu berhamburan permata dan yakut. Daripada perkara yang tidak diketahui terkecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan menelusuri telaga Kautsar sampai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Ternyata surga itu mala ainun ra'at wala udhun sami'at la khotila qalbi bashar, adalah tempat tinggalnya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Pokoknya itu adalah tempat yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh kuping, dan tidak pernah dibersihkan oleh hati manusia.
Kemudian dari situ Rasul berjalan lagi melihat bengawan-bengawan dari susu dan bengawan dari arak dan bengawan dari madu. Dan di sana beliau melihat kubah-kubah yang terbuat daripada lulu. Summa uridat alaihinna, yang pentingnya ya. Kemudian diperlihatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam neraka. Faizan fiha ulumullah wa jasur. Kaget Rasul, ternyata di neraka itu adalah murka Allah dan larangan Allah. Wa nikmatu, dan nikmat Allah kebalikan daripada niat. Seandainya dilemparkan ke dalam neraka batu dan besi, bisa batu dan besi itu dimakan oleh neraka. Dan Rasul berkesempatan melihat orang yang disiksa di dalam api neraka itu memakan bangkai. Jadi Rasul bertanya kepada Rasul, "Man haula ya Jibril?" Dijawab oleh Rasul, "Haula alladziina ya'kuluna luhuman nas." Mereka itu adalah orang-orang yang memakan daging manusia. Maksudnya lain-lain, bukan daging jelma, apa namanya? Kalau bapak makan sesama itu apa namanya? Kan bukan itu maksudnya. Ini orang yang membusuk-busukan, yang menjelek-jelekan orang lain, membuka aib orang lain, ini maksudnya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang malik, seorang malak penjaga pintu neraka. Kaget Rasul, ternyata malak yang menjaga pintu neraka itu abisun. Yurabul golok di wajib, habis itu mengkerut, mukanya ditekuk. Nampak dari muka itu kebencian yang teramat sangat. Maka Rasul memulai mendahului memberi salam. Rumah obligotina, kemudian dikunci pintu neraka. Rumah Rufi'ila Sidratul Muntaha. Kemudian Rasul naik ke Sidratul Muntaha. Naik ke Sidratul Muntaha. Dikit lagi sabar di dalam taat kepada Allah, sadar di dalam menerima musibah dari Allah. Artinya dalam taat kita pegal-pegal dikit, tahan, jangan setahun sekali disebut. Kalau encahin jadi lemah, yang sakit itu cuma nyeri cangkir. Ya, waktu mati jam 3 saya pergi ke jam 8, keinjak di tempat. Geras tahun itu harus tidak. Paling jelas kan ada apa? Karkanis, racun jogetan. Bagusyatu sahabatu fiha min kulli launi fata'akhkhara Jibril. Kemudian Rasul diliput oleh mega. Pada mega itu kedapatan berbagai warna yang teramat sangat indah. Di situ Jibril mundur.
mundur tidur. Sempat ditanya, kenapa kok mundur? Kurang laginya ya, kenapa kok mundur? Padahal kita dari Mekah sampai dengan langit pertama sampai ke-7 selalu bersama-sama. Dijawab oleh Jibril, ini magomku. Sampai sini magom aku. Seandainya aku memaksakan diri ikut bersamamu, istri aku akan kosong terbakar ya Rasulullah. Jadi jelas magomnya diri di bawah magomnya Rasulullah. Magomnya Nabi Musa di bawah magomnya Rasulullah. Ketika sampai ditulisnya diperintahkan Nabi Musa untuk melepas kuasa kasutnya, untuk melepas kuasanya, ikandalai innaka biwadi muqaddasi wah. Tapi Rasul Islamnya dilepas sendal atau enggak? Karena dia lepas sendal. Itu menunjukkan betapa hidayahnya Rasulullah SAW. Kemudian Rasul dinaikkan ke mustawa. Di tempat itu Rasul mendengar Shariful Akhlaq, artinya berderitnya suara kolam di dalam menuliskan maqadirul khalqi. Bagaimana apa namanya dalam Al-Bait? Yasma'u sharira qalami basaru ila sab'i tibaqitaki. Allahumma shalli wa sallim aja. Dan Rasul melihat seorang lelaki itu kemudian menghilang di cahaya Arsyur Rahman. Rasul bertanya, man hadza? Siapa ini? Apakah malaikat? Ada yang menjawablah, bukan. Qala nabi, apakah nabi? Ada yang menjawab, bukan. Man huwa, siapa dia? Ada yang jawab, hadza rajulun kana fid dunya lisanuhu radbun bi dzikrillahi ta'ala wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid lam yastasab wa liwalidayhi istasab lam yastasabu liwalidayhi qattu. Nah, ini adalah laki-laki yang lidahnya senantiasa basah dengan menyebut asma Allah. Teureun zikir ke Allah. Dan hatinya senantiasa bergantung dengan masjid. Kemana ia pergi, maka yang diingatkan nanti kembali ke masjid. Dan belum pernah ia mendapat kepada orang tuanya nyebut ahaditara. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang terakhir ya, dari kemudahan melihat kepada Allah Subhanahu Wa Taala bukan hanya dengan hatinya, tetapi dengan kasat matanya sekaligus dengan hatinya. Fakharran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka bagi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lantas bersujud dan Tuhannya
berfirman kepadanya. Maka Allah bersabda kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Muhammad, wahai Muhammad." Nabi menjawab, "Labbaik ya Rabbi." Allah berfirman, "Sal, mintalah." Diberitakan Rasul akan meminta kepada Allah Subhanahu. Rasul menjawab, "Innaka takhadta Ibrahim khalilan wa ataitahu mulkan aziman takallamta Musa taklima wa ataita Dawuda mulkan aziman wa alanta lahul hadida fasakharta lahul jibala wa ataita Sulaiman mulkan aziman fasakharta lahul jin wal ins wasyayatin." Dalam hal benar, ya Allah, sesungguhnya Allah, Engkau telah menjadikan Ibrahim sebagai kawan, dan Engkau telah memberinya kerajaan yang agung, dan Engkau telah berfirman kepada Nabi Musa dengan firman yang agung, dan Engkau telah memberi kepada Nabi Daud kerajaan yang besar, dan Engkau telah melunakkan bagi Daud besi, dan Engkau telah menundukkan baginya gunung-gunung. Wa ataita Sulaiman, dan Engkau telah memberi kepada Nabi Sulaiman kerajaan yang besar. Fasakharta lahul jinna, dan Engkau telah menundukkan bagi Sulaiman jin, manusia, dan setan-setan. Fasakharta lahul riyah, dan Engkau telah menundukkan bagi Sulaiman angin-angin. Wa ataitahu mulkan la yanbaghi li ahadin ba'di, dan Engkau telah memberikan kepada Nabi Sulaiman kerajaan yang tidak mungkin akan didapat oleh seorang pun setelah Nabi Sulaiman. Wa lam ta'isa Taurat wal Injil, dan Engkau telah mengajarkan kepada Nabi Isa kitab Taurat dan Injil. Wa ja'altahu bil aqma wal abras, dan Engkau telah menjadikan Nabi Isa alaihissalam dapat menyembuhkan penyakit buta dan penyakit lapang. Wa yuhyil mauta, dan Engkau telah menjadikan Nabi Isa dapat menghidupkan orang-orang yang telah mati dengan ilmu. Wa altahu wa ummahu minasyaitonir rajim, dan Engkau telah melindungi Isa dan ibunya daripada syaitan yang terkutuk. Alam yakun lisyaitoni alaihi masabil, maka tidak ajaran bagi sahabat atas Nabi Musa dan ibunya sabil jalan. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah berfirman subhanahu wa ta'ala, qad ittakhadtuka habiban, sungguh aku telah menjadikanmu seorang habib, seorang yang terkasih. Wa arsaltuka lin-nasi kafah basyira wa nadhira, dan aku telah mengutusmu untuk semua manusia. Fasyarahta laka sadrak, dan aku telah melapangkan bagimu dadamu. Dengan apa? Dengan iman dan Islam. Wa wada'na anka wizrak, dan aku telah menanggalkan daripadamu bebanmu. Wa rafa'tu laka dzikrak, dan aku telah mengangkat bagimu sebutanmu. La uzkaru illa dzikirka, tidak aku disebut kecuali engkau pun disebut. Itulah sebabnya ada sebagian daripada para ibu arba'ah yang mengatakan, bahkan mengharuskan setiap kita mengucapkan kata tahlil la ilaha illallah, maka akhirnya itu harus disebut Muhammadun. Terus Nabi illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
Qabatuluna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa? Wa rafa'na laka dzikra. La uzkaru illa dzikra. Illa dzikra main. Waja'altu ummataka khaira ummatin ukhrijat linnas. Waja'altu ummataka ummatan wasatan. Waja'altu ummataka humul awwaluna wa humul akhirun. Waja'altu ummataka la tadusu lahum khutbatun hatta yashhadu innaka 'abdi wa rasuli. Dan aku telah menjadikan umatmu sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan bagi manusia. Dan aku telah menjadikan umat yang pertengahan. Dan aku telah menjadikan umatmu, mereka umat itu adalah yang pertama dan mereka yang terakhir. Dan aku telah menjadikan umatmu la tadusu lahum khutbatun hatta yashhadu annaka 'abdi wa rasuli. Aku telah menjadikan umatmu tidak boleh bagi mereka berkhutbah terkecuali mereka bersyahadah bahwa sesungguhnya engkau adalah hamba-Ku dan utusan-Ku. Khutbah itu harus ada syahadah terhadap Rasulullah. Kalau orang baca khutbah tidak wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu atau asyhadu anna Muhammadan rasul, maka khutbahnya tidak sah. Beda khutbah dengan ceramah. Hari ceramah masih ada ikhtiar. Hari khutbah mah ada aturan. Mencakup bersembunyi kepada Allah, mencakup membaca salat kepada Rasul, harus wasiat dengan takwa, membaca syahadat dan membaca Quran. Pada khutbah yang pertama, kalau yang khutbah yang kedua pengganti daripada membaca Quran doa. Waja'altu min ummatika aqwaman qulubuhum anajiluhum waja'altuka awwalan nabiyina khalqan wa akhiruhum ba'tsan. Dan aku telah menjadikan daripada umatmu ada kaum yang hati mereka itu adalah Injil mereka. Hati mereka itu adalah Injil mereka. Dan aku telah menjadikanmu seorang nabi yang pertama diciptakan dan yang terakhir diutus. Dan aku telah memberimu sab'an minal masani, 7 daripada masani, yakni suratul Fatihah. Lamu tiha nabiyyan qablaka, yang tidak pernah aku berikan kepada seorang nabi pun sebelum kamu. Wa ataituka khawatim suratul Baqarah, dan aku telah memberimu akhir-akhir daripada surat Baqarah, daripada adanya amanah Rasul atau lillahi abis samawati min kansin tahtal arsy, daripada kunus yang ada di bawah arsy. Lamutiha nabiyan qablaka, yang tidak pernah aku berikan kepada seorang nabi pun sebelummu. Wa ataitukal kautsar, dan aku telah memberimu Kausar. Wa ataituka thamaniyata ashumin, dan aku telah memberikan kepadamu 8 anak panah. Di Rasul diberi 8 anak panah. Apa saya itu? Al-Islamu 1, Islam. Wal hijratu 2, hijrah dari Makkah ke Madinah. Wal jihadu, dan perang fisabilillah. Wasidku, dan benar. Wasaumu Ramadana, dikit lagi, dan puasa bulan Ramadan.
wal amru bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari, dan amar ma'ruf sekaligus nahi munkar. Ini kita memperingati sholat 50 kita. Wa inni yawma khalaqtus samawati wal arda faradtu 'alaika wa ala ummatika khamsina sholatan faqud biha anta wa ummatuk. Dan sesungguhnya aku, pada hari aku menciptakan berbagai langit dan bumi, aku telah fardukan atasmu dan atas umatmu khamsina sholatan, 50 sholat. Ternyata bukan di malam Isra Mi'raj, tetapi kepaduan sholat atas Rasul dan umat Rasul itu di hari Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi jangan salah persepsi, jangan salah persepsi. Kalau di malam Mi'raj itu penjabarannya, tapi dipadukannya jauh sebelum itu, sebelum diciptakan Adam. Karena pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Contoh seperti itu. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, mataku kan nabi ya. Ya Rasul, sejak kapan baginda menjadi nabi? Itu jawabannya. Ya kali Rasul itu sudah menjadi nabi, sudah menjadi Rasul sebelum Adam diciptakan. Karena Nabi Adam diampunkan kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala karena tawassulan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi haqqi Muhammadin ila ghafir tarikh. Allah bertanya, Adam, dari mana kamu kenal Muhammad? Dijawab, saya melihat di tiang-tiang arus, di gubah-gubah surga, bahkan di atas pintu surga ada dituliskan la ilaha illallah Muhammadur. Tidak nantinya nama Muhammad ini bisa dijajakan dengan nama Allah kalau bukan daripada orang yang sangat terkasih menurut Allah. Itu sebelum diciptakan, tulisan itu sudah ada. Dijabarkannya di satu Rasul itu pada usia 40. Di mana itu? Di Gua Hir di puncak Jabal. Lima sholat. Maka laksanakanlah olehmu dan umatmu. Nah setelah itu baru kemudian tadi meganya itu menjadi jelas. Dan Rasulullah SAW memegang tangan Jibril, kemudian berpaling dengan cepat ke langit, turun ke langit ketujuh, bertemu dengan Nabi Ibrahim lagi, tapi Nabi Ibrahim tidak berkata apa-apa. Kemudian dia bertemu dengan Nabi Musa di langit yang ke-6, dan Nabi Musa berkata, wa ni'ma sahibuka anakun. Faqala ma sanatu ya Muhammad ma faradha rabbuka alaika. Apa yang kamu kerjakan wahai Muhammad, dan apa yang telah dipandukan oleh Tuhanmu atasmu, wala ummatika, dan atas umatmu, dan atas umatmu. Qala Nabi Muhammad menjawab, alayya wa ala ummati khamsina sholatan kulla yaumin wa lailatin. Wajib atasku dan wajib atas umatku
50 sholat pada tiap siang dan malam. Orang mendengar itu Nabi Musa, kata Nabi Musa, irjilah lagi, balik kemana lagi, sana lapor lagi sama Tuhan. Pas aku takbir, minta darinya keringanan, tahu diskor, karena itu bahulana itunya diskor. Wan ummatika fa inna ummataka la tatiqu dzalika, karena umatmu tidak akan pernah kuat melaksanakan 50 kali sholat semalam. Fa inni qad jarabtu nasa, aku sudah mencoba manusia sebelummu dan aku sudah berusaha mengobati mereka manusia-manusia itu dengan pengobatan yang teramat sangat. Padahal mereka itu hanya melakukan sholat di bawah 50. Waktu maka mereka itu semua lemah, tidak mampu, dan mereka itu meninggalkannya. Ummah tu ba'da abu ajsadan wa abdanan wa quluban wa absaran wa asma. Sementara umat itu lebih lemah posturnya, lebih lemah badannya, lebih lemah hatinya, lebih lemah penglihatannya, lebih lemah pendengarannya. Dengan itu Nabi SAW menoleh kepada Jibril, seolah-olah mengajak musyawarah. Maka Jibril memberi isyarat kepada Rasulullah SAW, mengisyaratkan kata na'am, kalau boleh, kalau kamu mau silakan naik lagi. Nah, kemudian Rasulullah SAW kembali lagi dengan cepat menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai dengan tiba di pohon. Kemudian tiba di pohon itu, di pohon itu kemudian ia diliput oleh mega, dan Rasul kembali bersujud di hadapan Allah. Kata Rasul, Rabbi khaffif an ummati fa innaha ad'aful umam. Ya Allah, ringankanlah daripada umatku, karena sesungguhnya mereka adalah selemah-lemahnya umat. Allah menjawab, wada'tu anhum khamsan, aku kurangi dari mereka 5. Cuman jalan di sahabat, kemudian terang lagi meganya ketika kembali kepada Nabi Musa. Kata Rasul, sudah dikurangi dari 5 kali sholat. Kata Nabi Musa, irji, balik lagi ente kepada Tuhanmu. Pas aku tak minta keringanan, umatku tidak akan kuat melakukan itu. Itu Rasul sudah intinya ulang balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta keringanan sampai dengan 9 kali. Setiap kali datang kepada Allah dikasih keringanan. Kalau 9 kali berarti 45, sesana 5. Sudah bersisa 4. Allah berfirman, ya Muhammad. Rasul menjawab, labbaika wa sa'daik. Allah berfirman, kunna khamsus salawati kulla yawmin wa laylatin kullu salatin bi asyri fatilka khamsuna salatan la yubdalul qawlu ladayya wa la yudsak tabi wa man amma bi asanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatun fa in amilaha kutibat asyar wa man amma bisayyi'atin falam ya'malha lam yuktab alaihi syai'an wa in amalaha kutibat sayyi'atun wahidah wanjalat panasra. Kata Allah, ini cerita kita Rasul Mi'raj, kita juga harus Mi'raj. Mi'rajnya kita itu adalah sholat. Kata Allah, itu 5 kali sholat dalam kurun waktu sehari semalam.
dan tiap satu kali sholat sama dengan 10 kali sholat, maka sempurnalah 50 kali sholat. Karena meski 5 yang dilakukan, tetapi batinnya 10. Kalau 5 kali, tinggal 5 kali 10 sama dengan 50. La yubdalul qaul, firmanku tidak pernah akan digantikan dan tidak akan pernah dihilangkan. Barang siapa yang bermaksud mengerjakan satu kebaikan namun dia tidak mengerjakannya, maka dituliskan baginya satu kebaikan. Fa'inamilah, maka kalau dia melakukannya, dituliskan baginya 10 kebaikan. Barang siapa yang bermaksud akan melakukan satu kejahatan namun urung daripada melakukannya, maka tidak dituliskan baginya sesuatu apapun.